Sobat Esen, salam pintar. Berjumpa lagi dengan Kak Rajat, tutor sosiologi @esen.id. Kali ini kita akan membahas salah satu materi sosiologi yang berjudul masalah sosial. Gimana, sudah siap? Sobat Esen, di dalam masyarakat kita sering melihat misalkan banyaknya pengangguran, kemiskinan, atau bahkan banyaknya suatu kriminalitas, kenakalan remaja, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam sosiologi itu dapat dikatakan sebagai masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai masalah sosial. Oke, jadi apa yang dikatakan dengan masalah sosial? Kita tulis dulu ya. Yang pertama, pengertian dulu. Pengertian masalah sosial. Jadi yang dikatakan dengan masalah sosial adalah adanya suatu keadaan masyarakat yang tidak ideal. Nah, di mana keadaan tersebut terkadang dapat membahayakan suatu keadaan masyarakat, ya, dapat membahayakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, atau dapat dikatakan juga masalah sosial ini diartikan sebagai perbedaan, adanya suatu perbedaan atau perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, contohnya apa? Perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Kita tidak mengharapkan adanya pengangguran, kemiskinan di dalam masyarakat, tetapi hal tersebut juga terjadi di dalam masyarakat. Nah, oke, ini adalah secara garis besar ya pengertian dari masalah sosial, suatu keadaan masyarakat yang tidak ideal atau adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari masalah sosial. Karakteristik masalah sosial. Yang pertama adalah di mana masalah sosial itu suatu hal, kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, atau bahkan seluruh dunia pasti ada suatu masalah sosial. Pengangguran, pasti seluruh dunia ada yang menganggur. Begitu juga dengan kemiskinan. Jadi dapat dikatakan kondisi yang dirasakan oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, di mana suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Nah, kenapa? Karena kondisi-kondisi tersebut itu tidak diharapkan oleh masyarakat, tidak diinginkan oleh masyarakat, tetapi terjadi. Oke, selanjutnya, selain kondisi yang tidak menyenangkan, ada yang namanya suatu kondisi yang menciptakan perpecahan. Nah, kenapa dikatakan suatu kondisi yang terciptanya suatu perpecahan? Karena hal-hal tersebut membuat orang dapat melakukan sesuatu hal yang tidak disenangi, tidak diharapkan di dalam masyarakat. Kita contohkan dengan adanya kemiskinan, sehingga orang banyak melakukan hal-hal yang tidak diharapkan seperti melakukan pencurian ya atau merampok dan sebagainya. Itu karena tuntutan ekonomi. Oke, selanjutnya
selain menciptakan suatu perpecahan, dalam menciptakan suatu kedamaian ya, untuk memecahkan suatu masalah ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah, pemecahan suatu masalah harus diselesaikan secara kolektif atau bersama. Nah, karena itu sudah menjadi suatu tanggung jawab bersama, bukan lagi tanggung jawab individu-individu. Tapi karena ini masalahnya sudah besar, berarti harus menjadi tanggung jawab bersama. Oke ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa karakteristik dari masalah sosial. Selanjutnya, selain karakteristik, Kakak akan membahas mengenai apa sih faktor penyebab. Faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Timbulnya masalah sosial. Nah, banyak faktor yang menyebabkan masalah sosial terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, yang pastinya adalah faktor ekonomi. Oke, faktor ekonomi. Nah, terutama sekali kita lihat misalkan kekurangan lapangan pekerjaan, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja. Dengan begitu, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, ya, yang nantinya dengan ketidakadanya suatu lapangan pekerjaan akan melahirkan, ya, kita contohkan seperti pengangguran. Nah, jadi akan melahirkan pengangguran. Nah, dari pengangguran ini bisa mengakibatkan kemiskinan dan lain-lain ya. Dari pengangguran, kemiskinan. Nah, ini nanti dapat terciptanya masalah-masalah baru, terjadinya penculikan, perampokan ya, dan sebagainya. Oke, jadi yang pertama faktor ekonomi. Kemudian selain faktor ekonomi, ada yang namanya faktor sosial dan kebudayaan. Faktor sosial dan kebudayaan. Nah, yang berarti di sini adanya pengaruh unsur kebudayaan dari luar, ya, adanya pengaruh unsur kebudayaan dari luar yang menciptakan nanti masalah-masalah baru di dalam masyarakat. Contohnya, kenakalan remaja. Kenapa bisa muncul kenakalan remaja? Itu bisa dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar. Mereka dapat menonton dari berbagai macam media, dari televisi atau bahkan dari internet, itu yang dapat mempengaruhi pergaulan remaja sehingga mereka akan melakukan penyimpangan-penyimpangan atau dapat dikatakan sebagai kenakalan remaja. Nah, itu biasanya dipengaruhi oleh unsur kebudayaan dari luar ya. Oke, kita contohkan timbulnya kenakalan remaja. Nah, selain kenakalan remaja, kita contohkan lagi bisa seperti perceraian. Nah, perceraian juga bisa dikatakan adanya pengaruh dari luar. Oke, selain faktor sosial dan kebudayaan, ada juga faktor biologis. Nah, faktor biologis ini dilihat dari biologisnya, ya, fisik dari seseorang itu sendiri. Apa contoh dari faktor biologis? Kita contohkan seperti adanya penyakit menular. Nah, penyakit ini juga menjadi salah satu masalah sosial. Penyakit menular ya, atau juga kurang gizi. Nah, ini juga menjadi suatu masalah sosial. Oke, selain faktor biologis, satu lagi yaitu adanya faktor psikologis. Faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini yang nantinya akan menimbulkan masalah sosial seperti
Misalkan banyak kita lihat orang bunuh diri. Bunuh diri. Nah, ini karena disebabkan oleh kejiwaannya yang terganggu, psikologinya yang terganggu, bunuh diri, atau banyaknya orang yang gangguan jiwa. Banyak orang gangguan jiwa. Oke ya, dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Di sini dapat kita lihat pengangguran, kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, kenakalan remaja, perceraian, dan sebagainya bisa disebabkan oleh faktor sosial dan kebudayaan. Penyakit menular atau kurang gizi dan penyakit biologis lainnya bisa disebabkan oleh faktor biologis, dan juga bunuh diri, gangguan jiwa, dan lain-lain bisa disebabkan oleh faktor psikologis. Sobat Desen, sekarang kita lanjut ke bentuk-bentuk masalah sosial. Nah, tadi kakak udah menjelaskan mengenai pengertian, karakteristik, dan juga faktor penyebab dari masalah sosial. Nah, jadi sekarang kakak akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari masalah sosial. Berarti ini yang keempat, bentuk-bentuk masalah sosial. Oke, yang pertama sekali kita akan membahas dalam masalah sosial ini adalah mengenai kemiskinan. Oke, mengenai kemiskinan. Apa yang dikatakan dengan kemiskinan? Yaitu suatu keadaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Nah, terutama sekali yaitu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Contohnya sandang, pangan, dan papan, makanan, obat-obatan, maupun tempat tinggal. Ketika individu tidak mampu memenuhi hal tersebut, dapat digolongkan ke dalam kemiskinan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab kemiskinan. Kira-kira apa sih penyebab dari kemiskinan? Oke, penyebab kemiskinan. Nah, ini dapat kita bagi menjadi dua ya penyebabnya. Yang pertama adalah faktor pendapatan. Oke, yang pertama adalah faktor pendapatan. Yang kedua adalah adanya faktor struktural. Nah, faktor pendapatan dapat kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pendapatan absolut. Yang kedua ada pendapatan relatif. Nah, kemudian penyebab yang kedua yaitu struktural. Ini bisa disebabkan oleh yang pertama faktor struktural itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah faktor kultural. Oke, yang pertama faktor pendapatan absolut. Ini dapat kita artikan sebagai pendapatan tetap. Kita contohkan pendapatan tetap yang membuat masyarakat berada di bawah garis kemiskinan, ya. Kita contohkan seperti pemulung atau petani. Nah, kita contohkan misalkan mereka sudah bekerja semaksimal mungkin, bisa dikatakan dari pagi sampai malam ya, tetapi pendapatan mereka tetap sedikit. Walaupun mereka sudah bekerja keras semaksimal mungkin, tetapi pendapatan mereka tetap sedikit. Nah, berarti mereka kemiskinan disebabkan oleh pendapatan yang tetap atau absolut. Kemudian yang kedua, ada pendapatan relatif. Nah, relatif ini tergantung ya. Di sini dapat kita lihat berdasarkan tempat. Kita contohkan berdasarkan tempat, yaitu tempat tinggal.
Nah, kita contohkan misalkan ada individu yang bekerja, dia mendapatkan gaji sebulan misalkan 50 juta ya, sebulan. Nah, tetapi dengan uang sebanyak itu, dia tinggal di daerah lingkungan elit, di mana tetangga-tetangga dia gaji sebulan bisa 200 juta, 300 juta, sampai 1 miliar misalkan. Berarti dia yang hanya gaji 50 juta itu dianggap sebagai miskin gitu ya. Orang miskin karena tetangga-tetangganya itu pendapatannya lebih tinggi daripada dia. Kemudian, kalau misalkan dia tinggal di daerah yang penduduknya itu misalkan gaji sebulan 3 juta, 5 juta. Nah, dibandingkan dia 50 juta. Berarti itu dianggap dia sebagai orang kaya. Nah, itu menandakan bahwa kemiskinan berdasarkan tempat. Relatif kita mau tinggal di mana gitu ya. Oke, itu dapat dikatakan pendapatan atau kemiskinan disebabkan oleh pendapatan yang relatif. Oke, selanjutnya kemiskinan faktor struktural. Nah, struktural di sini bisa dikatakan sesuatu hal yang berasal dari luar. Ada faktor X gitu ya. Seseorang pengen sekali bekerja, tetapi ya ingin sekali bekerja, tetapi ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa bekerja. Contohnya, kurangnya lapangan pekerjaan. Kemudian, ketika ada lapangan pekerjaan, sulitnya syarat untuk dapat diterima dalam sebuah pekerjaan. Nah, itu disebabkan oleh faktor struktural. Ada faktor X, bukan keinginan diri sendiri, tetapi ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa bekerja. Itu dikatakan dengan kemiskinan faktor struktural. Kemudian, ada kemiskinan faktor kultural, atau bisa dikatakan ini kebudayaan, budaya ya, dari masyarakat itu sendiri. Nah, misalkan kita contohkan ada orang yang menilai diri sendiri, misalkan ini udah nasib, nggak usah kita bekerja keras, kita udah digariskan misalkan ada menjadi orang miskin. Nah, ngapain sekolah tinggi-tinggi, pejabat sudah ada orang. Nah, itu menandakan bahwa itu budaya masyarakat itu sendiri yang tidak ingin berubah. Itu bisa dikatakan kemiskinan karena faktor kultural atau sikap manusia itu sendiri. Oke, ini adalah penyebab kemiskinan. Pendapatan, ada absolut, ada relatif, dan struktural, begitu juga kultural. Oke, selanjutnya, kira-kira agar suatu kemiskinan ini tidak ada di dalam masyarakat, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ya, ada upaya-upaya yang kita lakukan agar kemiskinan tidak ada di dalam masyarakat. Nah, berarti dapat kita tulis sebagai upaya mengatasi kemiskinan. Upaya mengatasi kemiskinan, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, berarti membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Kemudian dapat memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian selain itu dapat memberikan perlindungan ya. Memberikan perlindungan sosial, kemudian memberi bantuan sosial kepada yang membutuhkan, contohnya banyak seperti BLT dan sebagainya. Kemudian meningkatkan mutu ya, meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan. Oke, kemudian selain ini juga dapat membuat pelatihan ya. Memberi pelatihan. Dan lain-lain ya. Di mana pelatihan tersebut untuk meningkatkan keterampilan skill yang dapat digunakan untuk mencari kerja. Nah, ini adalah
beberapa mengenai kemiskinan, dari faktor penyebab kemiskinan maupun upaya dalam mengatasi kemiskinan. Sobat Esen, demikianlah pembahasan materi mengenai masalah sosial, mengenai pengertian, karakteristik, dan juga salah satu bentuk dari masalah sosial yaitu kemiskinan. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kak Rajab, tutor sosiologi @sen.id. Salam pintar. Sekian Sobat Edsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edsen juga bisa mengunjungi @sen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edsen, salam pintar!